Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat malam hari ini. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian supaya kami ngerti kebenaran. Semakin hari semakin kami dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu malam hari ini. Tuhan, urapi kami semuanya. Kami percaya urapan itu tidak dapat diatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Kami percaya kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus beri pengertian dan ubah hidup kami menjadi serupa segambar dengan Kau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah lama ikut Tuhan. Harusnya semakin hari semakin kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Tapi banyak orang ikut Tuhan yang dikejar hanya perkara jasmani. Kalau kita mengejar Tuhan, artinya itu yang kita kejar adalah perkara yang rohani. Rohani kita yang harus bertumbuh ke arah Yesus. Karena apa yang kita alami di alam rohani itu paralel dengan alam jasmani. Kalau kita menang secara alam rohani, karakter kita semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Harusnya semakin hari hidup kita dipimpin oleh kehendaknya. Dan tidak mungkin orang yang dipimpin kehendaknya Tuhan akan bawa tidak naik. Pasti Tuhan akan bawa naik step by step. Bapak Ibu, berapa lama kita sudah ikut Tuhan? Benar nggak? Secara rohani kita mengalami pertumbuhan benar-benar ke arah Yesus Kristus Tuhan. Berapa banyak kita sudah dengar pengajaran, dengar khotbah, dengar renungan, dengar ibadah online, ibadah onsite, dan lain sebagainya. Harusnya kita terus semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Benar nggak ini selama ini menjadi serupa segambar dengan Tuhan? Kalau tidak, coba koreksi hati kita. Karakter kita ini sekarang seperti apa? Sudah menyerupai Yesus Kristus atau sebaliknya? Pengendalian diri kita, penguasaan diri kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan atau malah sebaliknya? Coba sekarang kita akan buka di Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ternyata Tuhan kirim hamba Tuhan di sekitaran hidup kita, apapun jawatan pelayanannya, atau tipe model pelayanannya, atau apapun itu bentuknya, tujuannya untuk satu, memperlengkapi orang-orang kudus, memperlengkapi kita bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Ternyata Tuhan persiapkan kita secara ilahi, dikirim orang-orang secara rohani. Seperti Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan hari ini, mungkin beribadah gereja, dikembalikan oleh Pak Gembala, dimuridkan, dimentorin, semuanya sudah disiapkan Tuhan untuk membawa kita, mempersiapkan kita untuk pekerjaan dan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tidak sampai berhenti sampai situ, tetapi sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tidak hanya berhenti sampai kita pelayanan, tetapi kita memiliki pengertian yang benar tentang anak Allah, mengalami Tuhan, terus kedewasaan penuh, dan kita semakin tumbuh dewasa di dalam Kristus, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tidak hanya sekedar dipersiapkan untuk pelayanan, tetapi bertumbuh dewasa secara penuh sampai ngalami Kristus. Perhatikan, dewasa secara rohani. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, bukan menjadi anak-anak yang gampang sekali terombang-ambing dengan model macam pengajaran. Tapi anak yang kokoh, dimuridkan, dididik, bertumbuh secara rohani, peka, memiliki ketajaman, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah ditipu oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Perhatikan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Kristus, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tujuannya dari semua perkara rohani yang kita hidupin, yang kita lakukan, kita ikut ibadah, kita dimuridkan, kita belajar, kita Bible class dan lain sebagainya. Tujuannya kita menjadi bertumbuh ke arah segala hal, ke arah Dia, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karakter kita,
sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita. Benar nggak? Sampai hari ini kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dari semua tindakan kita, ucapan kita, perkataan kita. Jangan kalau jadi orang percaya, jadi orang Kristen, ikut beribadah dan lain sebagainya, yang dikejar hanya materi dan duniawi. Yang kita kejar itu perkenanan Tuhan, untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Itu tujuannya utama dulu. Tapi banyak orang ikut Tuhan dengan motivasi yang lain. Ketika motivasi yang lain itu tidak didapatkan, pingin kekayaan ternyata belum kaya-kaya juga. Pingin sukses ternyata belum sukses-sukses juga. Pingin berhasil dalam segala hal ternyata belum berhasil. Karena untuk menjadi sukses, untuk kaya itu by proses. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Dan ada bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi kalau hanya ngejar sekedar hal yang duniawi, pingin kaya, pingin sukses, pingin berhasil, ternyata Tuhan belum berikan, nantinya kecewa. Nah, panggilan kita sebagai orang percaya itu harus diubah. Dulu karakter kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadi sukses, bukan untuk menjadi berhasil. Menjadi serupa segambar dengan Kristus dulu. Berkat akan ngikutin kita. Berkat itu pasti ngikutin kita. Alkitab kan katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Tidak hanya dibaringkan pada rumput yang hijau, Dia bawa kita ke dalam lembah kekelaman. Tapi ujungnya Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Tetap Tuhan proteksi, tetap Tuhan jagain, Tuhan tetap cukupin, Tuhan tetap lindungi. Masalah bagaimana kita diberkati itu bagaimana kita mengembangkan skill kita. Bagaimana kita memiliki hikmat pengertian di atas rata-rata. Sehingga kita mengerjakan segala sesuatu, sehingga apa yang kita kerjakan, Tuhan berkati, akhirnya kita menjadi orang yang sukses dan berhasil. Tetapi tujuan kekristenan itu bukan materi, mengejar kepuasan materi, keuntungan materi, fisik duniawi. Yang kita kejar itu kekekalan, karaktermu itu loh yang akan membuat semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karakter ini yang harus semakin hari semakin diperbarui. Makanya di Roma 12 ayat yang kedua ngomong begini nih. Ayat yang sangat terkenal sekali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Semakin ke arah Yesus Kristus. Pola pikir kita searah Yesus Kristus, cara pandang kita, cara kita menyelesaikan, cara kita mengambil keputusan, semakin hari harusnya semakin sesuai dengan Kristus. Kalau kita bertumbuh ke arah Kristus, kita akan menjadi orang yang peka, bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ujung dari apa yang kita kerjakan dan lakukan harus didapati sempurna di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, coba koreksi masing-masing. Benar nggak sampai hari ini, apa yang kita kejar ini adalah perkara rohani, perkara ilahi. Atau kekristenan kita mengejar perkara jasmani, bukan kekekalan. Motivasi hati kita harus diluruskan dahulu. Ketika kita ikut Tuhan bertumbuh ke arah Yesus Kristus, karaktermu berubah, sikapmu berubah. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, di Roma 8 ayat 29 ngomong seperti ini. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Diubah menjadi serupa gambaran anaknya. Untuk dirubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, kita harus setiap hari pikul salib, sangkal diri. Makanya di Filipi 3 ayat yang ke-10 ngomong begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Bersekutu di dalam penderitaannya artinya apa? Bukan menderita melarat, miskin, kekurangan, bukan. Tapi kita harus pikul salib, sangkal diri, matiin semua keinginan hawa nafsu kita ini, supaya semakin hari semakin sejalan dengan firman. Karena banyak orang Kristen rajin ibadah, sudah bertahun-tahun di gereja, karakternya masih karakter duniawi. Kelakuannya kelakuan duniawi. Tidak bisa
mengendalikan diri, nggak bisa mengendalikan emosi, masih dikuasain hawa nafsu dan keinginan daging, tidak bisa menempatkan hatinya dengan tepat, masih gampang mencak-mencak, marah-marah nggak jelas, pikirannya dikuasain oleh pikiran duniawi dengan cara pandang duniawi. Kalau masih seperti itu artinya nggak bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kalau nggak bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan, berarti ada yang salah dengan cara pandang kekristenan kita, cara kita menghidupin firman. Kalau sudah seperti itu, ya harus sadar diri, bertobat. Makanya orang Kristen itu tambah hari tambah bertumbuh ke arah Kristus. Tambah hari hidupnya tambah jadi berkat. Tambah hari karakternya menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di 2 Korintus pasal yang ketiga 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saya senang banget khotbahin ayat ini. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar setiap hari. Otomatis toh karaktermu kita berubah, sikap kita berubah, tindakan kita berubah, semua yang kita perbuat juga berubah, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin besar kemuliaan itu, semakin bisa dilihat orang, semakin manifestasi dalam kehidupan kita. Coba sekarang lihat sampai kedalaman batin kita. Benar nggak? Kita ini sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau belum mencerminkan kemuliaan Tuhan, engkau masih penuhi kedagingan dan hawa nafsu, dan perlu pikul salib sangkal diri. Kita ini bersekutu di dalam penderitaannya. Saya ngomong sekali lagi, bersekutu dalam penderitaannya bukan kau melarat kekurangan gak bisa makan loh. Engkau menahan semua keinginan dan hawa nafsumu, ditaklukkannya kepada Kristus, ditaklukkan sepenuhnya, sehingga kita bertindak bersikap pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikul salib sangkal diri, mati daging. Nah, orang-orang yang seperti ini pasti memiliki semakin hari semakin diubahkan menjadi orang yang memiliki karakter ilahi. Dan pasti Tuhan, orang yang nempel sama Tuhan pasti berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan saya percaya kalau kita ini bergaul dengan Tuhan setiap hari, kita belajar firman, kita ngerti kebenaran, kita semakin hari semakin ngerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, ditarik pada pusat kehendaknya, otomatis kita menjadi seperti yang kita sembah. Kita nyembah Tuhan, karakter kita persis sama seperti Tuhan. Kita nyembah dunia, karakter kita seperti dunia. Kita nyembah setan, karakter kita seperti iblis. Kita nyembah diri kita sendiri, menjadi orang yang egois, keras kepala, sombong belagu, susah ditegur, susah dinasihatin. Bapak Ibu kan ikut ibadah komsel, ibadah raya, ikut ibadah online, ikut ibadah onsite. Apakah tujuannya? Apa sekedar menjalankan rutinitas agamawi karena saya ini orang Kristen, saya harus datang ibadah? Atau ada tujuan Tuhan di balik itu semuanya? Nah, kalau kita ini sudah rajin ibadah, rajin dengar firman, rajin pelayanan, terlibat dalam pelayanan dan lain sebagainya, tetapi karakter kita ini tidak berubah ke arah Yesus Kristus, ya pasti ada yang salah, percuma dan sia-sia. Karena tidak mungkin kita melayani Tuhan setiap hari, kita ngomong mencintai Tuhan, kita datang ibadah, tapi kelakuan kita tambah busuk, tambah bejat, tambah jahat. Tidak mungkin. Karena pasti Tuhan urusin hati kita, Tuhan bawa kita dimurnikan, Tuhan bawa kita ke dalam pemulihan, Tuhan bawa kita dalam proses yang secara daging tidak enak, tapi tujuannya membuat kita semakin hari semakin diubahkan ke arah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, coba kekristenan kita sampai hari ini sampai mana letaknya, posisinya? Benar nggak bertumbuh ke arah Yesus Kristus? Atau kedagingan? Atau dipenuhi hawa nafsu? Atau dipenuhi dengan emosi? Atau benar-benar kita ini menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada firman? Karena orang Kristen harus menaklukkan dirinya kepada firman, sepenuhnya kepada firman, sehingga kita nggak punya hak untuk diri kita sendiri sebenarnya. Kita ini miliknya Kristus. Kita ngikutin maunya Tuhan. Ikut Tuhan itu diproses, dibentuk, diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan.
Kuncinya penyerahan adalah kita berserah diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, mau diproses. Jangan ngotot, jangan bela diri. Kalau ngalami proses bela diri, merasa benermu sendiri, engkau nggak lulus proses, hidupmu malah kacau, malah berantakan, nggak lulus, nggak ngalami kemenangan. Tapi kalau kita ini izinkan setiap kejadian atau apapun namanya yang kita alami dengan memiliki sikap hati yang benar. Oh Tuhan, ternyata di balik semua ini Tuhan izinkan supaya aku ini bersekutu di dalam penderitaannya, semakinlah diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Waktu kita ikut Tuhan itu kan ada hal yang menderita. Yang menderita itu apa? Daging kita kan. Biasanya marah, kita harus belajar mengendalikan diri. Biasanya emosi, kita harus bisa menjadi orang yang bisa menaklukkan emosi itu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Maunya balas, tapi malah suruh doa dan memberkati serta mengampuni. Kita selalu melakukan hal bertentangan dengan perbuatan daging kita. Semakin kita menaklukkan kepada Kristus, semakin kita bisa menghidupin kebenaran firman Tuhan, semakin manifestasinya kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang datang ibadah ke gereja, ikut pelayanan, terlibat pelayanan, tetapi karakternya tambah busuk, tambah bejat, tambah jahat. Loh, harusnya kan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, tidak heran orang-orang kayak begini malah jadi batu sandungan. Tidak heran orang-orang yang seperti ini malah hidupnya kacau dan berantakan. Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, malah mencerminkan perbuatan daging dengan hawa nafsunya. Kita mau tambah hari ini, tambah diubahkan yang di dalam kita ini. Penting nih setiap hari ini kita koreksi diri. Makanya kalau ada kejadian apapun namanya, kita dengan sikap hati yang benar meresponinya. Karena di balik semua kejadian itu diizinkan Tuhan untuk kita ini belajar banyak hal. Dan Tuhan seringkali ubah kita melalui kejadian-kejadian yang secara daging rasanya tidak enak. Sebenarnya kita semakin ditarik, diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bapak Ibu, tujuan dari sebuah kekristenan yang sejati adalah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan menjadi kaya, bukan menjadi terkenal, bukan menjadi hebat, bukan mengubah orang lain. Justru kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan, kita ngerti tujuan Tuhan. Kita ngerti maksud Tuhan. Semakin ditarik dalam pusat kehendaknya, kita bertindak menjadi representasi dari apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita. Semakin kita bisa menyerahkan hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin Tuhan bawa kita menggenapi banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Semakin Tuhan pakai kita dalam skala pengaruh yang lebih gede lagi. Semakin kita nurut apa yang Dia mau dan Tuhan inginkan, semakin Tuhan bawa kita semakin hari, semakin memiliki pengaruh, otoritas, dan kuasa. Semakin Tuhan percayakan perkara ilahi. Hari ini, koreksi hati kita masing-masing. Benar nggak sudah bertumbuh ke arah Yesus Kristus? Makanya saya bilang, kalau engkau rajin ibadah tapi engkau mengalami pertumbuhan secara rohani dalam Kristus, berarti ada yang salah. Kekristenanmu ada yang salah. Fokusmu ada yang salah. Hari ini kita mau lihat sampai kedalaman batin kita. Benar nggak tambah hari aku semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, menjadi orang yang dewasa rohani, bisa membedakan mana kehendak Tuhan, yang berkenan, yang baik, atau yang sempurna. Dan harusnya yang kita kejar adalah yang sempurna di hadapan Tuhan. Benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Semakin orang itu bertumbuh ke arah Kristus ya, semakin orang itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Dari semua tindakan, sikap, dan perbuatannya pasti semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar mengkoreksi masing-masing. Coba lihat sampai kedalaman batin kita. Selama ini mungkin kita suka ngoreksi orang lain. Coba kita koreksi hati kita masing-masing sendiri. Selama ini kita mungkin biasa komplain dengan kelakuan dan sikap orang lain, perbuatan orang lain. Sekarang coba kita lihat. Kita komplain dengan diri sendiri, semua perbuatan jahat kita tanggalkan. Kita taruh di mezbah Tuhan. Selama ini kita seringkali melihat orang lain dengan kacamata kita sendiri. Kita mau lihat dengan kacamata Tuhan. Melihat segala sesuatu ada maksud dan tujuan Tuhan.
pasti di baliknya Tuhan punya rencana yang besar untuk kita makin ditarik pada pusat kehendaknya. Amin. Bapak Ibu, lihat dari semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita, selama ini udah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Atau malah sebaliknya, kita bisa jadi orang Kristen yang rajin ibadah, tapi kelakuan kita buruk dan jahat. Dari tahun ke tahun punya karakter buruk dan jelek terus. Berarti engkau gak bertumbuh ke arah Kristus. Semakin kita mengalami pertumbuhan ke arah Kristus, semakin karaktermu menjadi serupa gambar dengan Kristus. Tapi semakin hari engkau ngikutin maumu sendiri, kelakuanmu persis seperti orang dunia. Padahal Tuhan mau kita bertolak dari iman satu pada iman yang lain, diubah pada pusat kehendaknya, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Kita materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan. Benar-benar kami mengalami breakthrough dan terobosan. Ditarik pada pusat kehendak Tuhan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang ikut ibadah ini di tempat masing-masing. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, Tuhan tumpang tangan. Dan Engkau sendiri yang beracara secara ilahi. Berkat-Mu berkelimpahan. Mereka dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dibutuhkan waktu untuk menantikan Tuhan. Menanti adalah hal yang tidak enak. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya, yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.